Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ambil Razi Ramadhani dengan NIM 2425201003 dan rekan saya Eminur Hamidah dengan NIM 2425201111. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai kewarganegaraan atau citizenship. Pada presentasi ini kami akan membahas pengertian warga negara, kewarganegaraan, pewarganegaraan, syarat memperoleh kewarganegaraan, penyebab kehilangan kewarganegaraan, serta contoh isu kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum menjadi anggota suatu negara. Kedua, kewarganegaraan merupakan segala hal yang berkaitan dengan status seseorang sebagai warga negara, termasuk hak dan kewajibannya. Kewarganegaraan dapat dipandang secara yuridis, yaitu sebagai ikatan hukum antara warga negara dan negara, serta secara sosiologis, yaitu adanya ikatan emosional dan sejarah dengan negara tersebut. Ketiga, pewarganegaraan atau naturalisasi adalah proses yang dilakukan oleh warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, syarat permohonan pewarganegaraan. Untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses naturalisasi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, telah tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kedua, mampu berbahasa Indonesia. Ketiga, tidak pernah dipidana penjara selama 1 tahun atau lebih. Dan keempat, tidak memiliki kewarganegaraan ganda, sehingga harus melepaskan kewarganegaraan asalnya sesuai ketentuan hukum. Selain dapat memperoleh kewarganegaraan, seseorang juga dapat kehilangan status sebagai warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi apabila seseorang melepas kewarganegaraannya atas kemauan sendiri, memperoleh kewarganegaraan asing secara sukarela, bergabung dengan dinas militer negara lain tanpa izin presiden, atau tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut tanpa menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Contoh pertama adalah kasus Dwi Sasetianing Tias, alumni LPDP yang menjadi perhatian publik karena pernyataannya yang dianggap menghina Indonesia. Kasus ini sempat muncul pertanyaan di masyarakat karena seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan hanya karena menyampaikan pendapat atau kritik. Jawabannya tidak, karena dalam hukum Indonesia kehilangan kewarganegaraan hanya dapat terjadi karena alasan-alasan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, bukan karena perbedaan pendapat. Ini adalah semua buku dan school supplies yang didapatin sama anakku secara gratis dari sekolah 2 Sebelumnya unggahan Dwi Sasetianing Tias menuai kontroversi usai memamerkan paspor anaknya yang kini resmi menjadi warga negara Inggris. Tias juga menyatakan cukup dirinya saja menjadi warga negara Indonesia. anak di Inggris itu wajib pergi ke sekolah. Bahkan kalau anak-anak ini nggak bisa pergi ke sekolah, orang nggak cuma sekolah gratis, tapi Menanggapi kegaduhan itu, Tias akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengakui ucapannya itu didasari oleh luapan emosi sesaat yang akhirnya melukai perasaan masyarakat. Contoh kedua adalah Muhammad Rio, mantan anggota Brimob Polda Aceh yang bergabung dengan tentara bayaran Rusia tanpa melapor kepada perwakilan Republik Indonesia. Kasus ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan status kewarganegaraan seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila secara sukarela bergabung dengan dinas militer negara asing tanpa izin presiden. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan dan memastikan seluruh fakta sebelum menetapkan apakah status kewarganegaraan yang bersangkutan tetap atau hilang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kabar seorang anggota Polda Aceh yang bergabung menjadi tentara bayaran Rusia kembali menghebohkan publik. Pasalnya, Indonesia sebelumnya juga telah digemparkan dengan bergabungnya ex-TNI Angkatan Laut Satria Kumbara dengan tentara Rusia. Informasi terakhir, Satria dikabarkan terluka saat bentrok dengan pasukan Ukraina.
Setelah Satria, kini seorang personel Brimob Polda Aceh, Bribda Muhammad Rio, juga diduga menjadi tentara bayaran Rusia. Kabar ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdianto. Menurut laporan yang diterima Joko, Rio saat ini berada di wilayah Donbas, yakni kawasan konflik Rusia-Ukraina. Dugaan keterlibatan Bribda Rio dengan tentara bayaran Rusia mencuat setelah yang bersangkutan mengirimkan pesan WhatsApp kepada sejumlah orang. Mulai dari anggota Provos Satbrimob Polda Aceh, Kasiyanma, serta PSK Subak Renmin pada Rabu 7 Januari 2026. Pesan tersebut berisi foto dan video yang memperlihatkan proses pendaftaran sebagai tentara bayaran, termasuk informasi gaji dalam mata uang rubel yang dikonversi ke rupiah. Namun sebelum kabar ini mencuat, pihak Polda Aceh telah mencari keberadaan Rio ke rumah yang bersangkutan. Selain itu, kepolisian juga melayangkan surat panggilan masing-masing pada 24 Desember 2025 dan 6 Januari, namun tak ada kabar. Sebelum kasus disersi ini, Bribda Muhammad Rio juga memiliki riwayat pelanggaran kode etik. Ia pernah disidang KKEP pada Mei 2025 atas kasus perselingkuhan dan pernikahan siri. Atas perbuatannya itu, Rio disanksi mutasi demosi selama 2 tahun dan penempatan di Yanma Brimob. Contoh ketiga adalah penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengenai status kewarganegaraan Kezia yang tidak dapat gugur secara otomatis. Kasus ini menunjukkan bahwa kehilangan kewarganegaraan tidak terjadi secara langsung. Pemerintah harus terlebih dahulu meneliti fakta dan dasar hukumnya sebelum menetapkan seseorang kehilangan status sebagai warga negara Indonesia. Status kewarganegaraan Kezia Shiva, perempuan asal Indonesia yang viral usai dikabarkan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, kini menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa keikutsertaan seseorang dalam dinas militer asing tidak serta-merta menghapus statusnya sebagai warga negara Indonesia tanpa melalui proses administrasi negara yang sah. Penegasan tersebut disampaikan menyusul perdebatan publik terkait status Kezia Shiva serta sejumlah WNI lain yang disebut-sebut bergabung dengan militer negara asing. Yusril menjelaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI mengatur kemungkinan hilangnya status WNI bagi mereka yang masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden, ketentuan tersebut tidak berlaku otomatis. Menurut Yusril, norma hukum dalam undang-undang harus ditindaklanjuti dengan keputusan konkret dari negara. Status kewarganegaraan seseorang baru dapat dicabut secara sah apabila Menteri Hukum telah melakukan penelitian administratif, menerbitkan surat keputusan pencabutan kewarganegaraan, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selama tahapan tersebut belum dilakukan, yang bersangkutan secara hukum masih berstatus sebagai WNI. Yusril juga menyebut bahwa mekanisme pencabutan kewarganegaraan telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya verifikasi dan prosedur administratif yang ketat. Untuk memastikan kebenaran informasi, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum, serta KBRI di Washington DC guna menelusuri fakta terkait status Kezia Shiva. Langkah serupa juga akan dilakukan terhadap WNI lain yang dikabarkan menjadi tentara di luar negeri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.